والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي يسير ولا تؤثر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى فأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. رسالة في الاستعارات risalah tentang isti'arah. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Al-kalimatul musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lah li'ilaqatin ay munasabatin bainal ma'nal asli wa ma'nal far'i ma'aqarinatin mani'atin an iradati makna asli tusamma majazan. Kalimat yang digunakan bukan pada tempatnya fi ghairi ma wudi'atlah, artinya pada selain sesuatu yang digunakan akan ia kalimat baginya sesuatu, pada selain sesuatu yang digunakan akan ia kalimat baginya sesuatu. Kita artikan biar mudah dipahami, pada selain tempatnya. Jadi kalimat yang digunakan pada selain tempat yang semestinya, kalau bukan tempat yang semestinya, kenapa tetap digunakan? Li'ilaqatin, karena ada hubungan. Apa maksud hubungan? Karena bahasa ilaqah itu identik dengan makhluk hidup, artinya munasabatin, karena ada kecocokan, karena ada kesesuaian antara makna asli dan makna cabang, antara makna asli dan makna cabang, disertai dengan qarinah, disertai dengan qarinah yang mencegah ia qarinah dari memaksudkan makna asli. Itu khobar, disebut akan ia kalimat dengan majaz. فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَاقَةُ غَيْرَ الْمُشَابَهَةِ, maka jika adalah demikian hubungan, kesesuaian, itu tidak ada kemiripan, niscaya disebut akan ia dengan majaz mursal. Wa in kanat tilkal ilaqatul musyabahah, dan jika adalah demikian ilaqah atau hubungan, itu kemiripan, niscaya disebut akan ia dengan isti'arah. Antara sabuk dengan rajulun sujah itu ada kemiripan, yaitu sama-sama syaja'ah, pemberani, maka disebutlah di isti'arah. Tapi antara ujung jari dengan jari, hubungan ujung jari dengan jari, unmulah dengan usbu',
Ini nggak ada ilaqah, musyabahah. Hubungannya bukan hubungan mirip, tapi hubungan bahagian. Maka disebut dengan majaz mursal. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, menjadikan mereka orang kafir akan anak-anak jari mereka di dalam telinga-telinga mereka. Itu enggak mungkin. Nah, enggak mungkin itu namanya korina, sesuatu yang menghalang kita untuk memahami makna yang sebenarnya. Makna yang sebenar asabi itu adalah anak jari dari ujung sampai ke pangkal. Ini enggak mungkin dimasukkan dalam telinga. Zukiratil asabi'u wa urida minhal anamilu, disebutkan kalimat asabi dan yang dimaksudkan dari asabi adalah anamil, anak jari. Disebutkan asabi anak jari, tapi yang dimaksudkan darinya adalah anamil, ruas jari. Min dzikril kulli wa iradatil juz'i, dari menyebut keseluruhan dan diinginkan hanya sebagiannya saja, atas jalan majaz mursal. Misalul akhar, contoh yang lain, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, ambil oleh kalian akan perhiasan kalian di sisi setiap masjid. Artinya setiap ke masjid bawa perhiasan. Itu makna zahir. Wal muradu minaz zina asyabu, yang dimaksud dari kata zina adalah pakaian. Artinya ambillah pakaian kalian, pakailah pakaian kalian. Min zikril hal wa iradatil mahal, dari menyebut keadaan dan yang dimaksudkan adalah tempat. Disebut keadaan, dimaksudkan tempat. Keadaannya adalah perhiasan, tempatnya diletakkan di pakaian. Peniti, bros, manik, bordir, lambang, bintang, pangkat, itu semuanya di pakaian diletakkan. Wal muradu minal masjidi as-salatu, yang dimaksudkan dari masjid adalah salat. Min zikril mahalli wa iradatil hali, dari menyebut tempat, tapi yang dimaksudkan adalah keadaan di tempat itu. Tempatnya masjid, tapi tujuannya adalah keadaan di tempat itu, yaitu sholat. Sehingga pemahamannya pakai pakaian ketika sholat. Wal kullu ala sabilil majazil mursal, semuanya itu atas jalan majaz mursal. Wa kaza sairu ila qatil wadih, Fakadha sairu ila qatil majazil mursal. Begitulah seluruh hubungan-hubungan, kaitan-kaitan majaz mursal.
Bacakan Zahran, berapa semua kaitan majaz mursal? Banyak, tapi yang kemarin ada 7. 7. Ya. Yang di papan. Pertama, zikrul hal iradatul mahal, zikrul mahal iradatul hal, zikrul juz'i iradatul kulli, zikrul sabab iradatul musabbab, zikrul musabbab iradatul sabab, i'tibar makana, i'tibar mayu'al, mayu'al. Ada tinggal satu. Namanya majaz mursal itu pembagiannya genap. Zikrul kulli iradatul juz'i. Berapa? 8. Nah, 8. Nah, begitulah seluruh ilaqat majaz mursal yang 8 itu, yang lumrah. Wa misal isti'arat, sementara contoh isti'arat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Asal makna sirat di dalam lughah adalah thariqul wadi, jalan yang jelas. Nah, jalan yang jelas ini bahasa Minangnya pasah, jalan yang pasah, pasah jalan di Baturut. Ini kayaknya ada orang lewat sini nih. Kenapa? Pasar. Nah, itu makna daripada jalan. Di jalan yang jarang dilewati sehingga bingung mana arah jalannya, itu nggak jalan, itu nggak dikatakan sirat. Jadi sirat itu jalan yang jelas. Fasubbihat dainul haqqu bis-sirati, diserupakanlah agama yang benar itu dengan sirat. Bijami wusul, dengan persamaannya sampai. Orang yang berpegang dengan agama yang benar sampai ke surga. Orang yang menempuh jalan yang pasang, jalan yang jelas sampai ke tujuan. Wa bulughin najah, dan meraih kesuksesan atau sampai ke kesuksesan, mudahnya meraih kesuksesan fi kullin, pada masing-masing. Wastu'ira al-lafzud dalu alal musyabbabih, dipinjamlah lafaz yang menunjukkan kepada musabbabih, dan dia adalah sirat. Untuk apa dipinjamkan? Untuk musabbah, dan dia adalah dinul haq, agama yang benar. Antara agama yang benar dengan sirat ini ilaqahnya ilaqah musyabahah, ilaqah mirip. Di segi apa mirip? Usul wa bulughin najah. Nah, beda antara ujung jari dengan anak jari, beda antara masjid dan sholat, beda antara perhiasan dengan pakaian. Musyabahanya bukan, nggak ada musyabahah, nggak ada kemiripan antara perhiasan dan pakaian, masjid dan sholat. Cuman hubungannya ada. Hubungannya tempat dengan keadaan, keadaan dengan tempat, bahagian dari keseluruhan. Itu hubungannya. Hubungannya bukan musyabahah, maka disebutlah dengan majaz mursal. Tapi kalau hubungannya musyabahah disebut dengan isti'arah. Ala sabilil isti'arati tasrihiyah asliyah,
atas jalan isti'arah tasrihiyah asliyah. Kenapa disebut tasrihiyah Irfan? Betul apa? Sebutkan seperti Nah, disebut musabbabe. Mana musabbabe? Pada contoh tadi mana musabbabe? Sirat. Sirat musabbabe diserupakanlah agama yang benar dengan sirat. Jadi sirat yang disebutlah tasrihiyah. Kenapa namanya asliyah Ilyas? Karena kalimat sirat itu terkadang pada Isim jamil. Sirat itu adalah isim jamil. Wa innama kana lafzul mazkuru isti'aratan. Hanya saja adalah lafaz yang disebutkan tadi itu disebut isti'arah li'anna al-'ilaqata fihi musabahah, karena hubungan pada lafaz tersebut ada musabahahnya, ada miripnya, mirip antara jalan dengan agama. Maka orang-orang sesat itu dikatakan kembalilah kamu ke jalan yang benar. Sering digunakan bahasa jalan untuk agama yang benar. Kembalilah ke jalan yang benar. Dia telah menempuh jalan sesat. Nah, dia telah menempuh jalan sesat. Jalannya sudah sesat. Jarang orang menggunakan agamanya sesat, akidahnya sesat. Tapi dalam perbiasa saya mengatakan jalannya sudah sesat. Berarti isti'arah itu bukan hanya Arab, orang Indonesia juga gunakan. Jalan hidupnya sudah sesat. Ada sesat dia sama ngojek dengan saya. Bahkan dia lebih tahu tempat-tempatnya. Saya yang sering nyasar. Ini orang nggak belajar bayar. Dia cuma belajar bahasa zahir. Orang yang belajar bahasa bayan tidak akan ngomong begitu. Pasti pemahamannya adalah akidah, agama, ideologi, keyakinan, prinsip. Contoh lain, firman Allah yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah hakadan keseluruhan. Subbihat dinul haq bil habl. Diserupakanlah agama yang benar dengan tali. Kalau di atas diserupakan dengan jalan. Persamaannya bulu wal wusul. Kalau di sini disamakan agama yang benar dengan tali, dengan jami', persamaan anna man tamassaka bikullin najah. Sesungguhnya setiap orang yang berpegang dengan masing-masing pasti selamat. Nyebrang dari pulau ke pulau, kemudian kita berpegang dengan tali yang diikat di speedboat, pasti sampai di seberang, walaupun belum tentu selamat. Masuk ke sumur, ditolong kawan, diulurkan tali, kalau kita pegang pasti sampai di luar. Nah, begitu juga dengan agama. Orang berpegang teguh dengan agama pasti selamat.
Wastu'ira lafzud dalu 'alal musabbabi, dipinjamlah lafaz yang menunjukkan kepada musabbabi, dia adalah tali. Bagi musabbah, dia adalah agama yang benar, juga di atas jalan isti'arah tasrihiyah asliyah. Karena disebut musabbab, ya di bawah musabbab. Misalul akharu, contoh lain. Ra'aitu asadan fil hamam, saya lihat singa dalam kamar mandi. Turidu rajulas suja, kamu maksudkan laki-laki pemberani. Kata-kata itu, ra'aitu asadan fil hamam, aku lihat singa dalam kamar mandi, maksud kamu adalah laki-laki pemberani. Fatakulu, lalu kamu katakan, syubbihar rajulus sujah bil asadi, diserupakanlah laki-laki pemberani dengan singa. Singa padang pasir, singa podium. Itu bahasa-bahasa kita juga. Dia adalah singa podium. Artinya dia adalah orang berani ngomong di podium. Jadi ternyata ilmu bayan bukan hanya untuk sastra Arab, sastra Minang juga, sastra Indonesia juga. Bijami'is syaja'ah, dengan persamaan berani. Maka setiap orang berani mengkritik pemerintah di mimbar-mimbar, itu namanya singa. Yang berbicara lantang di tempat-tempat tertentu, itu namanya singa. Para orator yang menyampaikan orasi yang tegas, itu namanya singa. Ya, persamaannya berani. Nah, antara singa dan laki-laki pemberani itu ada musyabahah, kemiripan. Ada ilah kehubungan, hubungannya adalah musyabahah, hubungan mirip, sehingga namanya isti'arah. Wastu'ira lafzud dalu 'alal musabbabih, dipinjamkanlah lafaz yang menunjukkan kepada musabbabih, dia adalah kalimat asal, kepada musabbah dia adalah rajulus sujah. Wal qarina qauluna fil hamam, qarina kalimat yang menghalang kita untuk memahami makna asli. Baris nomor 2 dari atas, ma'a qarinatin mani'atin an iradatil makna asli, berseda ada qarina yang menghalang dari makna asli, yaitu fil hamam, adanya kata kamar mandi. Nah, lebih mudah dipahami karena dia adalah pelengkap risalah sebelumnya. Semaklam, kemudian ketahuilah olehmu, innal isti'arata tanqasimu ila tasrihatin wa maqniyatin. Sesungguhnya isti'arah itu terbagi, ya isti'arah kepada tasrihiyah dan maqniyah. Fatasrihiyatu tanqasimu ila asliyatin wa tab'iyatin. Sementara tasrihiyah terbagi kepada asliyah dan tab'iyah. Fal isti'aratu tasrihiyatu ma dzukira fiha al-mushabbahu wa huzifa al-mushabbah. Bermula isti'arah tasrihiyah itu sesuatu yang disebutkan dalamnya musyabbabih dan di bawah musyabbah. Ada lebih ringan Zahra risalah ini atau risalah sebelumnya? Sama? Jujur.
Risalah sebelumnya ketika saya sebut musabbabah, musabbah itu bayang langsung. Kebayang langsung? Disebut tasrihiyah langsung kebayang? Cepatnya. Dan sudah belajar sebelumnya. Oh. Disandung kasih nama ya. Dicandung? Kasih nama ya. Kita semua belajar. Ini materi ke-1 ya, apapun yang tertunda. Nah, ini orang anggap ini kitab bayar, ini kitab kelas tinggi. Kalau saya dulu juga ini kelas 5 belajar. Kami kelas 5 ada belajar mantik bayan. Apa itu? Susah. Susah banget tipis gini. Susah pikir tebal, tipis ini udah susah. Lembar. Nah, yang kurang jujur. Apri, mana lebih mudah dari salah ini atau sebelumnya? Kenapa? Nah, jadi nggak ada ilmu itu yang sulit. Apabila sesuatu baru kita pelajari merasa sulit, yang bilang itu sulit. Tapi setelah kita pelajari lalu tidak mengerti, baru itu namanya sulit. Jadi tidak tahu karena belum pernah, baru pengalaman pertama itu nggak sulit. Susah pakai mesin potong, yang pakai sapi aja lah, kata bapak-bapak itu. Nah, gemetar badannya semuanya. Potong. Bukan karena sulit itu, karena nggak biasa. Ini nggak ada perkara yang sulit, karena nggak biasa. Ini buktinya. Setelah kemarin dipelajari dalam satu risalah secara detail, sekarang kayak kesimpulannya aja lewat begitu saja, nyaman. Nah, ini hebat juga. Isti'arah tasrihiyah adalah sesuatu yang disebut padanya musyabbabih, dibuang musyabbah. Sementara makniyah sebaliknya, bahwa dan dianya sebalik adalah ayyuzkaral musyabbahu wa yuhzabul musyabbahu bih, bahwa disebutkan musyabbah, dibuang musyabbabih. Nah, apa definisi asliyah? Wal asliyatu ma jarat fi masdarin wa ismi jamil. Kita juga apa ini? Di sana ada penjelasan kayak gini. Isim jamak doang ya. Asliyah adalah sesuatu yang berlaku pada masdar dan isim jamak. Ini bertambah penjelasannya. Asliyah adalah isti'arah yang berlaku pada masdar dan isim jamak, sementara tabi'iyah adalah sesuatu yang berlaku ia sesuatu pada fi'il atau mustaq atau huruf. Nah, mustaq di sini maknanya isim. Risalah sebelumnya mustaq maknanya kalimat yang berasal dari masdar. Itu namanya khilaf lafzi. Contoh isti'arah tasrihiyah asliyah adalah ra'aitu asadan fil hamam. Subhihar rajulus suja' bil asadi, diserupakan laki-laki pemberani dengan asad, dengan persamaan sama-sama berani fi kullin pada masing-masing. Wastu'iral asadu li rajulis suja', dipinjamlah kata asad pengganti laki-laki pemberani. Harusnya ra'aitu rajulan suja' fil hamam, aku lihat laki-laki pemberani sedang mandi di kamar mandi. Nah, dibuang rajulus suja' diganti asad. Ala tariqil isti'arah tasrihiyah asliyah, dengan jalan isti'arah tasrihiyah asliyah. Sumiyat tasrihiyatu, disebut bahas dengan nama tasrihiyah, li'annahu, karena sesungguhnya nya damir sya'ni
surriha fiha bil musyabbab, disebutkan jelas padanya isti'arah dengan musyabbah bih, dia adalah asal, dan dibuang akan musyabbah, dia rajulus suja. Wa asliha, disebut asliyah lianna jarat bi ismi jami', karena dia berlaku pada isim jami', yaitu asal. Contoh tasrihiyah tab'iyah, nataqatil halu bikada, bicara oleh keadaan dengan demikian, yakni dalat, menunjukkan oleh keadaannya dengan demikian. Bicara oleh keadaannya maksudnya menunjukkan oleh keadaannya. Subbihat dilalatu bin nutki, diserupakanlah dilalah. Dalla ya dulu dilalatan, diserupakanlah dilalah dengan nutki, berbicara. Bijami'il idah fi kullin, dengan persamaan memberikan penjelasan pada masing-masing. Coba Zahra, persamaan antara dilalah dan nutki, kata beliau idah fi kullin. Apa maksud idah? Jelaskan. Contoh, coba antum berikan idah dengan dilalah. Berarti risalah ini sama dari risalah sebelumnya. Saya kira sama-sama lebih jelas, ternyata sama gak jelas. Irfan, kasih contoh idah dengan dilalah. Itu contohnya di mana parkir mobil, ada tunjukkan di belakang ombak. Itu dilalah namanya. Tidak. Nah itu dilalah nggak? Idah dengan dilalah atau idah dengan nutki barusan? Tidak dengan rezeki. Oh itu dengan nutki. Dengan dilalah? Yang dibilang contohnya Di mana parkir mobil? adalah salah tujuh. Pakai nutki lagi. Tidak. Contoh? Melalui kamera. Nah, datang satu orang tanya, mana Irfan, orang pisang. Ternyata pisang tadi malam itu bukan pisang antum, jauh dari pisang antum. Jauh kan? Nah. Mana pisang? Itu namanya dilalah, idah bi dilalah, nunjuk. Tidak tahu beda. Jadi risalah ini sama saja risalah, sama-sama gak jelas. Kira sama-sama jelas tadi. Apa perbedaannya Zaharan risalah ini sama sebelumnya? Sama. Saya kan beda. Nah, di sini antum udah bisa jawab. Kemarin bisa jawab nggak? Ini udah bisa jawab nggak? Beda nggak itu? Beda. Kenapa bisa beda? Nah, apalagi antum jadi guru mantik tiahli itu, larang mantik tiahli. Oh, orang katakan profesor mantik. Prof. Jadi sama-sama idah fi kulli,
Jadi memberikan penjelasan itu bisa dengan nutki, kita ngomong, bisa pakai kita tunjuk. Tunjuk itu bisa pakai tangan, bisa pakai kaki, bisa pakai hidung, bisa pakai mulut. Pokoknya itu dilalah. Wastu'iran nutku bidilalah, dipinjamlah kata-kata nutku, nutokku untuk dilalah. Terjadilah isti'arah antara nutokku dengan dilalah. Nah, setelah terjadi di situ, namanya isti'arah. Namanya isti'arah. Namanya isti'arah asliyah, karena terjadi di masdar. Nah, setelah itu wastuqqa minhu, diambillah darinya nutokku akan natoko, dengan makna dalla. Berarti dilalah menjadi dalla, nutokku menjadi natoko, ala tariqil isti'arah tasrihiyah, dengan jalan isti'arah tasrihiyah tabi'iyah, summiyat tasrihiyah, disebut tasrihiyah li'annahu, karena sesungguhnya suriha fiha bil musyabbabe, disebutkan jelas padanya dengan musyabbabe. Disebut tabi'iyah li'annaha jarat fil fi'li, karena sesungguhnya isti'arah itu terjadi pada fi'il ba'da jiryaniha fil masdar, setelah terjadinya di masdar. Contoh tabi'iyah pada mustaq. Al-halu natiqatun bikadza, keadaan yang bicara dengan demikian. Keadaan yang berbicara dengan demikian. Saya lihat si fulan itu sedang gembira sekali. Nah, full gembira. Mana kamu tahu? Mana kamu tahu? Al-halu natiqatun bidzalik, keadaan yang bicara begitu. Nah, keadaan yang bicara begitu. Lihat Ilyas, al-halu natiqatun bi, al-halu natiqatun bi mujahadah. Seperti orang puasa tiap hari. Insan al-halu natiqatun bi siapa? Bi nggak pandai baca keadaan, belajar bayan tapi tidak pandai menggunakannya, tidak bisa mempelajari keadaan. Dia apa? An-natiqatun, al-halu natiqatun bi. Sudah? Kepala. Jadi menurut pandangan Zahra itu sedang sakit kepala. Betul ya? Enggak. Nah, sebetulnya bukan keadaan nggak bicara dia. Keadaan itu cuma menunjukkan. Nah, bahasa yang ikut bahasa aslinya adalah al-halu dalatun bikada. Itu mana asli? Aidalatun al-halu natiqatun bikada, keadaan bicara dengan demikian, artinya dalatun menunjukkan. Subbihat dilala bin nutki, diserupakan dilala bin nutki,
Wastu'iran nutqu lidilalati, dipinjamkan kata-kata nutqu kepada kata-kata dilalah, terjadilah isti'arah asliyah. Wastuqa minhu, kemudian dia petik darinya kata-kata natiqah dengan makna dalatun atas isti'arah tasrihiyah tabaiyah, sumiyat tasrihiyah li'annahu suriha fiha bil musyabbabih, disebut tasrihiyah karena dijelaskan padanya dengan musyabbabih, disebut tabaiyah karena sesungguhnya isti'arah itu berlaku pada isim mustaq setelah berlakunya pada masdar. Contoh tabaiyah pada huruf, firman Allah Ta'ala yang berbunyi, la usallibannakum fi judu'in nakhl, sungguh benar-benar aku akan salib kalian di dalam pelepah kurma. Maksud di dalam itu bukan dijepit, tapi maknanya di atas. Kalau di alam seolah-olah pelepah kurma dimasukkan orang ke dalam itu, tapi maknanya adalah ala juz'in nakhl. Subihal isti'la al-mutlaq, diserupakanlah isti'la. Istilah itu meletakkan dari atas, meletakkan di atas secara umum. Dengan apa diserupakan? Dengan zarfiyah mutlak. Mutlak itu ketika sesuatu belum dikaitkan, itu namanya mutlak. Ala zahra nabatinya. Atas apa? Atas apa? Atas apa? Mutlak. Itu namanya mutlak, atas. Fi dalam apa? Mutlak. Nah, dalam itu nanti dulu. Yang penting dalam. Nah, istilah secara mutlak diserupakan dengan zarfiyah mutlak dengan jami' tamakkun, tetap. Kalau dia dijepit di dalam, dia tetap di situ. Kalau dia ditancapkan di atas, dia juga tetap. Dia sama-sama tamakkun. Diletakkan di dalam, dia tetap. Diletakkan di atas, juga tetap. Fikulin pada masing-masing. Fasyarat tasbihu minal kulliyat ilal juz'iyat, maka menularlah tasbih yang tadinya dari kulliyat, yaitu mutlak, kulliyat itu sama mutlak, kepada juz'iyat. Fastu'irat lafzatun fil mawdu'ah lizzarfiyah juz'iyah, maka dipinjamkan lafaz fi. Fastu'irat lafzatu fi, di garis bawah itu hikayah lafzi, dipinjamkanlah lafaz fi yang digunakan bagi zarfiyah juz'iyah khassah. Kemana dipinjamkan? Kepada istilah juz'i khassi. Nah, fi di sini adalah zarfiyah juz'iyah khassah dalam pelepah kurma, bukan dalam lain, tapi khusus dalam pelepah kurma. Dipinjamkan kepada istilah juz'i khassah, yaitu di atas pelepah kurma, dengan jalan isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Disebut tasrihiyah karena sesungguhnya dijelaskan padanya musyabbabih. Disebut tabaiyah li'anha jarat fil hurfi, karena sesungguhnya isti'arah itu terjadi pada huruf setelah terjadinya pada muta'allaqnya. Misalul isti'aratil maqniyati ansabatil maniyatu azfaraha bizaidin.
Contoh isti'arah makniyah adalah ansyabatil maniyah, telah menancapkan oleh mati akan kukunya di si Zaid. Subbihatil maniyatu bis sabuni, diserupakanlah maniyah mati dengan binatang buas. Bijami'il iktiyal fi kullin, dengan persamaan menghabisi, membinasakan pada masing-masing. Menghabisi nyawa, binatang buas menghabisi nyawa, mati juga menghabisi nyawa. Itu namanya ilaqah musyabahah. Wa huzifal musyabbabih, dibuanglah kata musyabbabih, dianya adalah sabuk. Di mana kita tahu sabuk yang dibuang? Wa rumizalahu, diisyarat baginya sabuk, bisyai'in, dengan sesuatu, min lawazimihi, dari lawazimnya sabuk. Jadi sabuk itu banyak lawazimnya. Lawazim itu hal-hal yang identik dengan binatang buas. Ada taring, ada kuku, ada aungan, ada bulu kuduk. Itu namanya lawazim. Nah, dari lawazim itu ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, dan di sini yang dipakai adalah azfar, kuku, sehingga menancapkan oleh mati akan kuku. Bahasa kuku itulah yang mengarahkan kita kepada musyabbabih, itu adalah sabuk. Ala sabilil isti'arati bil kinayah, dengan jalan isti'arah bil kinayah. Wa takhilu sumiyat isti'arah bil kinayah. Takhil itu disebut isti'arah bil kinayah. Takhil itu ada pada menyandarkan kuku kepada mati. Azfaroha, kukunya mati, itu namanya takhil. Nah, karena ketika dikatakan kukunya sabuk, antum dengar bahasa kuku sabuk, itu otak antum mengarahkan ke mana? Kuku sabuk itu mengarahkan kita untuk ke telinga, untuk hidung, ke mulut, ke mata, atau ke otak. Kuku sabuk ke mata. Pahit sekali rasanya. Ketika dengar bahasa pahit itu yang rasa terpanggil, ada nggak reaksi kepada anggota tubuh? Oh, si anu tuh berteriak-teriak dia. Langsung dia connect ke telinga. Saya itu yang punya. Nah, ketika dikatakan sabuk punya kuku, kita ngarahkannya ke mata. Sabuk punya kuku, bayang di mata. Mati punya kuku, nggak bisa tembus oleh mata, naik ke alam khayalan dia. Itu namanya takhil. Nah, takhil itu disebut dengan isti'arah bil kinayah. Kenapa disebut isti'arah bil kinayah? Karena sesungguhnya dibuang musyabbabihnya dan disebutkan kata-kata kuku sebagai penunjuk kepada musabbabih yang dibuang, sehingga bergandenganlah kuku dengan mati, timbullah hayalan atas isti'arah bil kinayah. Wa
takhilu. Oh, kok balik situ nih? Disebutlah isti'arah bil kinayah karena sesungguhnya ala sabili isti'arah bil kinayah wa takhil, disebut atas nama isti'arah bil kinayah wa takhilu sumiyat isti'arah bil kinayah. Kemudian takhil disebut isti'arah bil kinayah karena sesungguhnya disebut padanya musyabbah dan dibuang musyabbah, sementara azfar adalah takhil. Takhil itu membuat menghayal. Khayyala yukhayyilu takhilun, membuat menghayal. Jadi kata-kata buku itulah yang membuat kita menghayal. Wal isti'aratu in kurinat bi syai'in yulaimul musabbaha bih. Isti'arah jika disertai dengan sesuatu yang sesuai, ya sesuatu dengan musyabbah bih, yulaim selaksi, sejalan, sesuai. Itu kata lain yunasibu juga sama. Disebut akan ia dengan tarsih. Contohnya ra'aitu asadan, aku lihat singa, lahu lubadun, baginya ada bulu kuduk. Wa in kurinat bi syai'in yulaimul musyabbah, jika disertai akan ia isti'arah dengan sesuatu yang bersesuaian dengan musyabbah, disebut akan ia sesuatu dengan tajrid. Ra'aitu asadan fil hamam yaghtasilu, aku lihat singa dalam kamar mandi, dia sedang mandi. Fil hamam qarinah, itu yang memalingkan kita dari makna singa yang sesungguhnya kepada laki-laki pemberani. Kemudian kata-kata yaktasil, mandi. Mandi itu cocok dengan musyabbah atau musyabbah. Daran. Mandi cocok dengan musyabbah atau musyabbah. Musyabbah. Nah, sehingga mandi nggak tahu saya pakai mandi itu enggak. Laki-laki pemberani itu yaktasil, mandi. Nah, itu namanya tajrid. Wa in khalat an mulaimil musyabbah wal musyabbah bih fa mutlaqah. Kalau dia terlepas atau sunyi daripada mulaim, sesuatu yang berkaitan dengan musyabbah dan musyabbah bih, namanya mutlaqah. Berarti isti'arah itu terbagi-bagi namanya dari sudut pandang berbeda-beda. Tasrihiyah, mabniyah, asliyah, tabaiyah. Nah, isti'arah mutlaqah, isti'arah muqayyadah, begitu lawannya. Muqayyadah terbagi dua, ada muqayyad tarsih, ada muqayyad tajrid. Contohnya ada ra'aitu asad, dan aku lihat singa. Oh, itu betul-betul tajrid, betul-betul mutlaqah isti'arahnya. Aku lihat singa. Nah, kalau aku lihat singa saja, tidak ada embel-embelnya, di mana kita membedakan antara singa yang benaran atau orang? Qarinanya adalah haliyah, keadaan pada saat itu, situasi dan keadaan. Nah, kita sama orang ngomong, pembicaraan, kondisi antara kita sama orang ngomong itu bisa mengarahkan kita kepada maksud daripada si pembicara. Aku dia orang kemarin, ya kan? Orang kemarin.
Ilyas orang kemarin. Ya, orang kemarin tuh yang kemarin. Nah, siapa tahu siapa? Nah, kata orang kemarin itu cuman saya dan Ilyas saja yang tahu. Nanti orang tertawa. Oh iya. Nah, kalimat itu tidak bisa dimengerti oleh orang lain kecuali halia. Itu namanya halia. Kalau kita bawa kepada ilmu suluk, nah, itu antara hamba Allah dan hamba Allah punya halia. Wali majzub ketemu wali majzub, senyum dikit dah, itu dah ada pemahaman yang diantarkan. Itu namanya halia. Pejabat sama pejabat berkedip-kedip aja sedikit ya, itu sudah ada maksud itu. Ya, beres. Itu namanya halia. Dia memiliki hal selevel. Nah haliyah itulah yang menjadi korina yang mengantar kita kepada tujuan yang sesungguhnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka rabbil izzati, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cuma isi satu lembar doang. Risalah muta'alliqatin bija Zaidun, yang panjang. Risalah yang berkaitan dengan Ja'a Zaidun. Ini target harus selesai sebelum keberangkatan jamaah ke Batam. 5 lembar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa hadhihi kalimatun jama'tuha bi qasdi tamrin. Ini beberapa kalimat aku kumpulkan akannya beberapa kalimat dengan tujuan mentes, dengan tujuan latihan. Latihan untuk siapa? Untuk atfalil muta'allimin, anak-anak yang belajar. Jadi yang kita bahas ini bukan untuk kelas tafakur. Ini untuk kelas atfal. Atfal itu kalimat itu digunakan untuk TK. Raudatul Atfal apa itu? Nah itu Atfal itu kanak-kanak. Ini itu pelajaran TK orang Arab. Saya bilang nanti nggak bisa. Tapi ujian. Jadi tujuan saya mengumpulkan kalimat ini tujuan tamrin, untuk ujian, untuk latihan bagi anak-anak yang belajar. Dia belum balik sama sekali itu. Tudzakiruhum katsiran minal qawaid, yang mengingatkan ia beberapa kalimat akan mereka anak-anak daripada kaidah-kaidah. Wa tahussuhum, memotivasi ia kalimat akan mereka untuk menghasilkan faedah-faedah. Tata'allaqu biqaulika, yang berkaitan dengan kata-kata Ja'a Zaidun. Kita nggak bahas banyak-banyak, kita cuma 2 kata saja yang mau dibahas. Ja'a Zaidun. Nah, pembahasan Ja'a Zaidun itu bisa digunakan kepada koma amrun, bisa kepada kola siapa saja. Pertama dari segi i'rabnya. Bagaimana cara i'rab Ja'a Zaidun? Kemudian tasrifnya. Kemudian yang lain-lain keduanya. Wallahu al-mas'ulu fin nafi, Allah lah yang diminta di dalam memberi manfaat.
dan menjadikannya beberapa kalimat khalisatan, ikhlas semata, liwajhihil karim, bagi zatnya Allah yang mulia. Wa hadza awanus syuru' fil maqsud, inilah waktunya masuk dalam tujuan. Kadimanya sampai di situ. Ja'a Zaidun. I'rabu hadzal tarkibi, i'rab ini rangkaian kata adalah ja'a fi'il madhi. Betul kan? Mabniun ala fathin dhahir, dibina di atas fathah yang dhahir. La mahalla lahu minal i'rab, tidak ada mahal baginya dari i'rab. Fi'il madhi itu enggak ada i'rabnya. Enggak pernah fi'il madhi untuk fa'il, untuk maf'ul dan yang lain-lain. Wa zida, wa zaidun fa'ilun marfu'un. Zaidun itu i'rabnya fa'il yang berhukum rafa. Rasa apa pelajaran ATK-nya? Rasa enggak? Zaidun itu adalah fa'il yang berhukum rafa. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun di akhirih. Tanda rafa'nya ada dhamma yang zahir di akhirnya. Wa in syi'ta, jika kamu mau, kulta bisa kamu katakan wa raf'uhu dhammatun zahiratun fi akhirih. Rafa'nya itu dhamma yang zahir pada akhirnya. Boleh kamu bilang alamatu raf'ihi, boleh kamu bilang raf'uhu. Boleh bilang rafa'nya, boleh bilang tanda rafa'nya. Fa inna taqabihi mauqufan, maka jika kamu membaca dengannya ja'a Zaidun mauqufan hal keadaan diwakaf, coba baca Zara, baca ja'a Zaidun wakaf. Baca wakaf ja'a Zaidun. Ja'a Zaid. Apa ja'a Zaid? Ja'a Zaid. Nah, kalau kamu baca wakaf, takulu kamu katakan adalah marfu' bidhammin muqaddaratin. Ja'a Zaid itu Zaidun rafa' dengan dhamma yang ditakdirkan. Muni'a min zuhuriha, yang dilarang dari menzahirkannya. Istighalal mahalli bisukunil arid di ajil waqfi, karena berebutan tempat, istighal mahal, karena berebutan tempat dengan sukun yang terjadi karena wakaf. Jadi ja'a Zaidun itu kalau lanjut tanda rafa'nya dhamma. Kalau wakaf ja'a Zaid, tanda rafa'nya dhamma ditakdirkan. Fa in qila, maka jika dikatakan apa itu hakikat bina, nanti kamu katakan ja'a fi'il madhi dibina di atas fathah. Apa dia hakikat dari bina itu? Jawab, annahu qila annahu lafziyun. Sesungguhnya bina dikatakan, sesungguhnya bina itu lafzi. Nah, bina itu lafzi, dia sebuah lafaz. Wa arrafuhu, dan mereka mendefinisikan akannya bina bi annahu, dengan sesungguhnya bina adalah ma ji'a bihi la li bayanin, sesuatu yang didatangkan dengannya tidak untuk menjelaskan muqtadul amil, tuntutan amil, min sibihil i'rab, dari kemiripan i'rab.
Walaysa hikayatan, tidak juga hikayah, wala ittiba'an, tidak juga ittiba', wala naqlan, tidak juga memindahkan, wala takhallusan min sukunain, tidak juga keluar dari dua sakin. Itu bina. Jadi bina itu adalah sesuatu yang didatangkan tidak untuk menjelaskan tuntutan amil. Nah, sesuatu yang datang menjelaskan tuntutan amil namanya i'rab. Tuntutan amil rafa, dia duma. Tuntutan amil nasab, dia fathah. Tuntutan amil jar, dia kasrah. Jadi doma, rafa, kasrah itu untuk menjelaskan tuntutan amil. Itu namanya i'rab. Kalau bina tidak. Mau dia hukumnya rafa, mau dia hukumnya nasab, mau dia hukumnya jar, dia tidak berubah sama sekali. Karena dia tidak ada tujuan untuk menjelaskan apa tuntutan amil sebelumnya. Nah, dia bukan hikayah. Kalau hikayah bukan bina. Hikayah maksudnya hikayah lafzi, isim ala sabilil hikayah. Dia bukan isim ala sabilil hikayah. Dia bukan ittiba. Ittiba itu nan atau takid badal. Dia bukan naqal. Naqal itu memindahkan baris ke baris. Nah, memindahkan baris doma ke baris sebelumnya atau kasrah ke doma. Dia bukan memindahkan. Dia juga bukan menyelesaikan dari dua temu dua sakin. Nah, apabila bertemu dua sakin dikasih baris bawah, itu bukan bina namanya. Itu namanya takhallus min sukunain, mencari solusi dari bertemu dua sakin. Itu satu pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya bina itu adalah lafzi. Wakila annahu maknawi. Ada juga yang mengatakan sesungguhnya bina itu maknawi, bukan lafzi. Arrafuhu, dan mereka memberikan definisi akannya bina bi'annahu, sesungguhnya bina adalah lazim, tetap akhir kalimat pada kondisi yang sama. Nah, mana yang dipakai atau mana yang biasa antum kenal dari dua makna bina tersebut? Pertama atau kedua? Yang mana? Pertama. Pertama, hari Senin April Padir. Tolong carikan di dalam mutamimah yang antum baca pengertian bina yang seperti yang pertama itu. Jangan lupa ya, hari Senin kitab mutamimah bagian yang mana yang mendefinisikan bina seperti yang pertama, yaitu maji'a bihla libayan muqtadal amil min sibil i'rab walaysa hikayah wala ittiba'an wala naqlan wala takhalusan. Nah, tapi yang kalau saya ya, yang sering ketemu itu yang selama ini adalah yang kedua. Bina adalah tetap akhir kalimat dalam satu keadaan. Enggak ada usaha yang ikut-ikutan. Harus berdiri prinsip sendiri. Nah, ikutan itu nggak boleh. Wal qaulani yajriyani fil i'rabi. Dua pendapat tersebut berlaku kedua-duanya juga tentang i'rab. Fakila, maka dikatakan innahu lafzi. I'rab itu adalah lafzi. Fa yu'arrafu, maka didefinisikan akan ia i'rab menurut versi lafzi bi annahu, sesungguhnya i'rab ma ji'a bihi li bayani muqtadal amil,
sesuatu yang didatangkan dengannya untuk menjelaskan tuntutan amil dari baris. Kalau amilnya rofa, dia datang dengan domanya. Kalau tuntutan amil nasab, dia datang dengan fathahnya atau sukun, karena tuntutan amilnya jazam, atau buang, karena tuntutan amilnya bisa nasab, bisa jazam. Wakila menurut makna yang kedua, innahu maknawi, sesungguhnya i'rab itu maknawi. Fayu'arrafu, maka didefinisikan akan ia i'rab bi annahu, sesungguhnya i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi, berubah akhir kalimat, likhtilafil awamil dakhilati alaiha, karena berbeda amil yang masuk di atasnya, baik berbedanya lafzan, zahir, kasat mata, atau berubahnya takdir, tidak nampak di pandangan mata. Nah, zaharan mana yang untuk ketahui daripada makna i'rab yang pertama dan kedua? Biasa. Aman, oke. Besok juga hari Senin pagi, zaharan nanti mencarikan di bagian Mutamimah boleh, Jerumiyah boleh, Kailani boleh, redaksi kitab yang menjelaskan i'rab itu adalah maji'a bihi libayani muqtadul amili min harkata sun azafi. Oke. Nah, pasal yang kedua, al-i'rabu adalah taghyiru awakhir kalami ikhtilafil awamil dafti alai lafzan wa tabdiran. Terus sekarang saya kasih buktinya di kitab matan bina, matan ajurmiyah. Kemudian nanti i'rab adalah berubah akhir kalimat karena berbeda amil masuk di pangkalnya, baik berubah zahir atau takdir. Nah, antum bina antum i'rab. Ini dunia ada. Nah, antum pertama, saya yang kedua. Nggak boleh ikutan. Antum kan sering ketemu definisi i'rab itu adalah yang pertama kan? Jangan bohong, baru saya tanya. Halo. Kalau tidak sama aja berdua. Masa nggak jelas? Pertama atau kedua? Pertama, tidak salah nih. Ini kali kedua, pertama atau kedua? Pertama. Cari kitabnya. Fa'ingkila, maka jika dikatakan lima budinya ja'a, kenapa dibina ja'a dan seluruh fi'il madhi? Nah, fal jawabu, maka jawabannya adalah annal asla fil af'ali binahu, sesungguhnya asal pada fi'il itu bina. Jawabannya wa ma ja'a ala asli la yustalu'an, sesuatu yang sudah datang atas asalnya itu tidak boleh dipertanyakan dengannya. Sehingga lahirlah sebuah kaidah yang berbunyi al-aslu la yus'al. Hukum asal nggak boleh ditanya. Irfan, kenapa gula itu mani? Nah, kenapa api panas? Kenapa iblis itu nakal? Al-aslu la yus'al. Kenapa fi'il dibina? Al-aslu la yus'al. Karena memang setiap fi'il dibina, nggak perlu ditanya. Tapi kalau ketemu fi'il di i'rab baru boleh ditanya. Nah, kenapa ya? Saya lihat tuh santri banyak makannya. Tuh barang lain tuh. Al-aslu la yus'al. Itu hukum asalnya itu. Boleh ditanya hukum asal. Begitu. Fa'ingkila, maka jika dikatakan lima kanal aslu fil af'ali bina, oke. Kenapa asal fi'il itu bina? Kalau itu pertanyaan apa jawabannya?
Kalau itu pertanyaannya jawabannya panjang. Nanti kita sambung. Ya cukup waktu. Ada pertanyaan? Isti'arah udah kelar, majas mursal, nggak ada lagi ragu-ragu. Itu kita tinggalkan itu, nggak ada lagi pembahasan terlepas ini. Udah masa 7 menit, ada pertanyaan nggak jelas? Biasanya contoh-contoh yang contoh yang dari kitab. Contoh-contoh isti'arah sama majas mursalnya kan itu dari kitab. Kita pikir, Ya, dari yang dipelajari ya. dan kita akan kita pelajari apa contoh-contohnya. Contoh itu akan ditemukan dalam Quran dan hadis. Ya, bukan dari kitab-kitab lain. Jarang kitab-kitab lain memaparkan contoh tersebut, sekali-sekali. Tapi dalam Quran dan hadis seperti ayat-ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Salah satu contohnya, setiap akan hancur kecuali muka Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Isti'arah atau majas mursal? Antum nggak mengakui itu isti'arah atau majas mursal? Kalau nggak mengakui wahdi ahli sunnah pasti mengatakan itu isti'arah atau majas mursal. Yadullahi fawqa aydihim, isti'arah atau majas mursal? Apa musababnya? Musabahnya apa? Majas mursal. Bukan isti'arah. Zikrul musabbah, musabbib, zikrul sabab, iratul musabbab. Masukkan karena kekuatan. Kekuatan itu bisanya zikrul mahal idratul haq. Disebut tempat tangan, maksudnya kekuatan. Karena kekuatan itu ada di tangan. Dia adalah si tangan besi. Dia tangan kanan presiden. Itu namanya bukan majas, bukan isti'arah, tapi itu adalah majas mursal. Di hadis lupalah, kemudian hadirkan contohnya. Ada yang pernah ditanya sama Abu Dhar, al-mar'atu idza dhahikat fabatalahu sawmuha atau wudu'uha. Al-mar'atu Idza dhahikat, perempuan apabila tertawa maka batal wudhu dan puasanya. batal wudhu dan puasanya. Yang itu hadat bermakna haid. Dhahikat bermakna hadat. Dhahikat itu bermakna hadat. Itu isti'arah. Ya. Kenapa isti'arah? Dhahikat bermakna haid. Bukan, itu majas mursal. Itu zikrul musabbab, zikrul sabab iradatul musabbab. Musababnya tertawa, penyebabnya haid. Musababnya tertawa, penyebabnya haid. Kenapa wanita tertawa ketika haid datang? Bebas daripada kontra daripada wali yatim. Sama dengan anak yatim sudah balik, dia bebas. Sama wanita haid setelah balik,
Dengan haid dia balik, maka dia bisa menguasai hartanya, maka dia tertawa. Jadi tertawa itu lahir gara-gara haid. Jadi haid itu sebab, musababnya tertawa. Gara-gara haid lahirlah tertawa. Disebut musabab iradatus. Nah, itu majaz musah. Ini istiarah. Sama dengan la tasihu salatu haidin ila bi khimar. Tidak sah salat wanita berhaid kecuali dengan mukena. Nah, kan diartikan wanita berhaid harus salat. Sah salatnya kalau pakai mukena. Dia haid di sana dia orang balik. Itu nama iradatul lazim zikru malzum iradatul lazim. Banyak kan? Banyak gunanya. Dalam Quran, dalam hadis. Karena dia adalah salah satu dari 13 ilmu untuk mencerna hukum. Nah, dan ilmu yang paling rendah untuk mencerna hukum adalah ilmu lughah. Yang paling rendah sekali. Nah, kalau salafi gagal di ilmu lughah, asara diartikan tai, padahal artinya adalah sisa air minum, maka dia lebih gagal lagi kalau mantik bayan. Jadi kesalahan akidah Wahabi itu gagal paham karena tidak mempelajari mantik dan bayan. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah.